Ini struktur build up yang dilakukan oleh Thailand ketika tanpa bola Indonesia gunakan shape 5-4-1. Thailand banyak sekali belajar dari apa yang terjadi di laga final AFF U19 beberapa waktu yang lalu. Ya, Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Thailand dengan skor akhir 2-0. Gol Thailand dicetak oleh Ryan di menit 10, assist dari Tanawut, dan gol kedua Thailand dicetak oleh Ratafom di menit 90 plus perpanjang waktu ke 1 menit. Sebelum review, aku pernah bersama sana untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal opening video tadi, kalau Thailand banyak sekali belajar dari apa yang terjadi di laga final AFF U19. Di pertandingan final tersebut, Indonesia seperti yang kita ketahui berhasil mengalahkan Thailand. Coba simak video pendek ini. Lalu pada saat Thailand build up, mereka mengubah formasi menjadi 3-5-2 dari 3-4-3. Sosok sentral itu terletak di nomor 10, yaitu Tanakrit. Saat Thailand menyerang, ia coba ciptakan unggul orang di tengah bagi Thailand. Saat bertahan, ia menjadi pemain sayap kiri untuk melakukan mirroring taktikal seperti di grafis awal tadi. Ketika bertahan, Indonesia gunakan shape 5-4-1. Jens Raven terus bergerak untuk ganggu double pivot Thailand untuk beri passing ke nomor 10, plus jarak pemain Indonesia terjaga dengan baik. Di momen ini Tanakrit nomor 10 Thailand coba minta bola. Menariknya, lini tengah Indonesia mampu baca situasi tersebut. Ya, ini dia gerakan mahal Welper Jardim. Ia sebagai cover shadow menutup jalur passing Vikanet ke Tanakrit sehingga Indonesia putus progresi bola Thailand. Sulit ciptakan progresi lewat sektor tengah menuju Tanakrit. Thailand masuk lewat samping. Sasarannya tetap Tanakrit. Welper dalam momen ini gagal redam Tanakrit. Unbalance. Ya, di pertandingan ini secara tegas Thailand mencoba menciptakan dan berulang kali membuat yang namanya overload di zona tertentu dan hanya meninggalkan satu holding, satu gelandang bertahan untuk memfilter 3 pemain belakang yang dimiliki oleh Thailand pada fase build up. Dan 3 pemain belakang Thailand ini pun berupaya menekan permainan ataupun pertahanan dari Indonesia. Jadi 3 pemain Thailand ini pun posisinya hampir mendekati garis tengah lapangan Indonesia, teman-teman. Dengan upaya menciptakan yang namanya overload di zona-zona tertentu, itu merupakan sebuah strategi untuk bisa membongkar pertahanan zonal ya. Lebih banyak Indonesia menunggu sehingga garis bentuk pertahanan 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia sangat amat tegas. Kita juga harus menyoroti tentunya bagaimana kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi di pertandingan ini, dan Thailand langsung membunuh secara kontak. Misalnya gol pertama, kesalahan error ataupun kesalahan yang harusnya terjadi, teman-teman, bisa dikonversi oleh Ryan di menit 10. Kemudian gol kedua dari Thailand, ya ini akibat tidak adanya video asisten referee akhirnya membuat wasit pun tidak bisa dibantu dalam mengambil sebuah keputusan. Dikala Indonesia mencoba memberikan permainan 1-2 sentuhan, saat Kadek ingin memberikan passing, ternyata posisi dari pemain Indonesia dihadang, dijegal dalam tanda petik, teman-teman, ataupun ditutupi oleh wasit, dan bola tersebut akhirnya tidak jatuh ke posisi pemain Indonesia, dan bola tersebut dimanfaatkan dengan cepat lewat transisi oleh Thailand. Dan aku memberikan apresiasi di saat terjepit pemain Thailand pada saat ingin melakukan eksekusi ke gawang Indonesia, teman-teman, pemain Thailand bisa dengan tenang, bisa dengan bagus, dan akhirnya Ratapom di menit 90 plus perpanjang waktu ke 1 menit bisa membuat gol. Nah, jadi hal-hal kesalahan-kesalahan elementer, ya, ini menjadi sebuah pelajaran yang harus terus diperbaiki dan jangan terulang lagi bagi timnas kita, baik itu kelompok usia ataupun senior. Dan ketika kita bicara error yang dilakukan oleh wasit, ya silahkan menurut teman-teman bagaimana lah. Coba silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman, karena suka tidak suka, lagi dan lagi tidak adanya video asisten referee acap kali ya sering merugikan Indonesia, dan tak sedikit juga kadang ketika tidak adanya video asisten referee ya menguntungkan juga bagi pihak kita. Dan di sepak bola modern sekarang memang harus kita akui, teman-teman, video asisten referee, goal line teknologi ini sangat amat krusial untuk bisa membantu bagaimana pertandingan tersebut berjalan dengan baik. Dan bisa kita lihat role model seperti di Liga 1 Indonesia misalnya, ketika sudah ada video asisten referee, dari satu pertandingan ke pertandingan lain bisa tuh ditekan yang namanya kontroversi yang terjadi, teman-teman. Ketika kita bandingkan di musim lalu, banyak sekali kontroversi yang terjadi hampir dari tiap
pekan ke pekan kontroversi. Dengan adanya VAR itu bisa ditekan dan dieliminasi. Oke, kita menggunakan papan taktikal terlebih dahulu. Di atas kertas Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 atau pola 1-3-4-2-1. Di belakang ada Wiguna, 3 back Syawal, Kadek, Iqbal. Indonesia bersama coach Indra Safri melakukan rotasi ya, rotasi pemain. Di tengah ada Mauri, Tony, kemudian di wingback kanan ada Buffon, wingback kiri ada Doni, di depan Avrizel, Marcel mengupdate posisi Ragil. Sedangkan posisi Thailand di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3. Secara jelas mereka tetap mempertahankan bagaimana permainan yang sudah mereka tampilkan di final AFF U19 beberapa waktu yang lalu. Yang menjadi perubahan yaitu pendekatan posisi pada saat fase attacking yang dimiliki oleh Thailand. Nah, ketika tanpa bola Indonesia gunakan shape 5-4-1 teman-teman. Indonesia lebih banyak menunggu dan membuat akhirnya membiarkan pemain Thailand masuk nih ke daerah tengah dari pertahanan yang dibentuk oleh Indonesia. Afrizal turun, Ragil turun. Nah, ketika attacking, spread out, Vikanet, Tanyakon spread out. Nah, di tengah ada Dutsade, ada Rafihat. Jirafol akan naik, Singa akan naik, dan Jet Safet akan naik. Posisi dari Dutsade ini ia akan bergerak ke posisi depan. Tanakrit nomor 10 ini menjadi sangat amat krusial seperti yang sudah dia tampilkan juga di final AFF U19 kemarin teman-teman. Ia posisinya tidak berada di sini, tetapi ia sering turun menjemput bola. Dia berada di sini membantu Rafihat sebagai holding. Nah, jadi struktural attacking yang dilakukan oleh Thailand ini 3+1, 3 pemain belakang dan 1 sebagai holding. Sisanya pemain-pemain di depan ini berupaya menciptakan yang namanya overload, menciptakan yang namanya banyak orang di zona-zona tertentu ataupun area-area tertentu. Nah, dengan posisi seperti ini yang sebelumnya di AFF hanya Tanakrit lah coba sebagai pemain yang menjembatani dengan double pivot di area tengah Thailand 3+2 di pertandingan ini. Dutsade agak tinggi, Tanakrit posisinya seperti ini. Lebih banyak opsi passing yang dapat dimiliki oleh pemain belakang ataupun pemain tengah Thailand. Bisa memberikan bola ke sini, bisa memberikan bola ke sini, ketimbang hanya satu pemain, Tanakrit, seperti di AFF kemarin teman-teman. Dengan adanya Tanakrit ataupun Dutsade membuat 5-4-1 dari pemain timnas Indonesia ini pun coba diekspos ya oleh pemain Thailand dengan berani memberikan bola di koridor half space ataupun koridor half space sebelah kiri. Itu terus direpetisi, ketimbang saat di final kemarin teman-teman, pemain Thailand seperti ogah-ogahan ataupun takut ya untuk memberikan passing ke posisi Tanakrit di koridor half space karena posisinya sempit. Nah, opsional dengan meletakkan lebih banyak pemain di koridor half space atau mendorong pemain tengah maju ke depan, itu inisiasi yang sangat oke. Nah, jadi dengan skematisasi 5-4-1 lebih banyak Indonesia menunggu bagaimana secara teoritis untuk membongkar yang menciptakan yang namanya overload. Nah, posisi Dutsade ini pun kadang posisinya bergerak di sini teman-teman, sehingga mengikat Iqbal, Buffon ke Tanyakon. Nah, karena overload tercipta unggul orang kan akibat Kailin ini pun bermain hybrid ataupun Tanawut bermain hybrid teman-teman, bisa opsional passing dimunculkan Thailand. Misalnya Kailin bergerak ke belakang dan dari posisi ini langsung long pass ataupun dari posisi tengah langsung mengincar ruang di belakang garis pertahanan, dan itu jelas teman-teman. Bahkan disampaikan juga kan berkali-kali oleh komentator menonton pertandingan ini ataupun membawa acara ini kok menonton, dan sebaliknya juga Tanawut di saat overload diciptakan di posisi ini, Sawal terikat ke posisi Tanakrit, Doni Tripamungkas ke Vikanet, ada muncul ruang dan di situ dilakukan yang namanya long pass. Nah, jadi overload di zona-zona tertentu teman-teman menjadi salah satu hal yang membedakan lah, hal yang sangat amat membuat dinamika terjadi pada fase attacking yang dilakukan oleh Thailand. Dan bisa kita sebut pemain nomor 10 Tanakrit ini memang menjadi warna. Ketika Tanakrit mengalami cedera, mengalami ketidakoptimalan di babak kedua, diganti, merubah konstelasi, dimasukkan pemain nomor 14. Tetapi secara permainan, secara ide, nomor 14 ini pun coba mengaplikasikan bagaimana permainan dari Tanakrit, tidak fluent dari apa yang ditampilkan oleh Tanakrit. Nah, jadi ya itulah dia bagaimana perubahan
perubahan yang dilakukan oleh Thailand, lebih tahu dia bagaimana untuk bisa membongkar 5-4-1 jurnal yang dibentuk oleh timnas Indonesia. Dan di babak kedua Indonesia lebih agresif, lebih aktif untuk menginisiasi permainan. Secara template, permainan dimainkan oleh Coach Indra Sapri serupa dengan apa yang terjadi saat menghadapi Argentina. Di babak pertama, Kadek Arel bermain sebagai libero, 3 back. Kadek Arel masuk ke tengah pada fase attacking, semakin menekan, dan hanya ada 2 pemain otomatis di belakang. Nah, di babak kedua lebih diberi keleluasaan bagi Kadek Arel untuk berada di posisi tengah, membantu 2 pemain tengah yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi terkesan seperti pakai pola 4-3-3. Nah, template attacking yang dilakukan oleh Indonesia yang mencoba melakukan yang namanya kombinasi permainan 1-2 sentuhan khususnya lewat sisi kelebaran sangat amat sulit terjadi. Kenapa? Karena berkali-kali sejak babak pertama, di babak kedua pun hal tersebut terjadi. Thailand melakukan yang namanya pressing secara unit. Ini yang membedakan teman-teman ketimbang Argentina. Argentina lebih baik menunggu, sedangkan Thailand karena sudah tahu dia karakteristik permainan timnas Indonesia melakukan yang namanya pressing. Nah, pressing tujuan ada 3, seperti yang sudah berkali-kali kita sebut: rebut bola, ganggu lawan, dan buat lawan tersebut untuk melakukan permainan long pass. Dalam konteks ini, Indonesia terganggu dia untuk melakukan yang namanya sirkulasi, passing 1-2 sentuhan, dan permainan yang namanya kombinasi, dan membuat permainan Indonesia pun tidak begitu rapi dari sisi yang namanya menciptakan struktur attacking ketimbang jika kita bicara saat menghadapi Argentina. Ya, inilah dia sepak bola teman-teman. Dari sisi penguasaan, dari sisi data statistik, Indonesia superior, tetapi kita nggak bisa hanya bicara soal data, namun bicara soal yang namanya efektivitas. Ada kelengahan, ada kesalahan, langsung itu dihajar oleh Thailand. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.